Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang bahasa rakitan. Sebelum itu, nama saya adalah Muhammad Riki Subagja dari kelas TI 4 Peranata. Oke. Dalam bahasa rakitan itu ada istilah interrupt dan register. Interrupt itu merupakan proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. Register tidak dapat dilepaskan dari mikroprosesor, sebab pada mikroprosesor itu terdapat register yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahapan operasi aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Selanjutnya, interrupt bisa dilakukan dengan cara hardware dan software, sehingga CPU dapat menerima 3 macam interupsi, antara lain 1. Interupsi software, 2. Non-massable interrupt, dan yang terakhir massable interrupt. Sedangkan interrupt software dalam PC ada berupa interrupt BIOS dan DOS. Register yang terdapat pada mikroprosesor Intel terdiri dari general purpose register atau register serbaguna, 2. Pointer register atau register pointer, 3. Index register, 4. Segment register, dan 5. Flag register atau status register. Oke, ini macam-macam register yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang ada perlengkapan bahasa rakitan. Dan bahasa rakitan itu ada beberapa perlengkapannya, yang contohnya seperti compiler dan linker yang akan saya bahas ini. Compiler merupakan suatu program yang dapat mengubah suatu file berekstensi .asm atau assembler menjadi file objek berekstensi .object (obj). Compiler ini juga dapat memberitahukan isi suatu program yang akan dikompilasi apakah mengandung kesalahan atau error per baris atau perintah yang tidak sesuai. Nah, linker ini merupakan program yang dapat mengubah file objek menjadi file .com atau .exe. Program linker dapat mengkonversi file objek yang berupa relocatable object code yang berupa bahasa mesin yang secara relatif masih harus ditempatkan kedudukannya dan disesuaikan dengan aturan DOS. Dalam file com dan exe ini mempunyai beberapa perbedaan. Yang pertama, dalam com relatif lebih kecil dari exe, sedangkan exe relatif lebih besar dari com. Oke. Nah, yang perbedaan kedua ya, com lebih cepat dari exe. Yang ketiga, dalam com hanya menggunakan satu segmen, sedangkan di exe bisa menggunakan lebih dari satu segmen. Yang keempat itu ukuran dalam com maksimal adalah 64 KB, sedangkan exe ukuran berkas tidak terbatas. Yang kelima, com sulit mengakses data di segmen lain, sedangkan exe mudah mengakses data di dalam segmen lainnya. Nah, program com yang berekstensi program yang berekstensi com atau command merupakan program yang berisi perintah assembler berupa instruksi mnemonik yang dapat ditulis dengan debug atau turbo assembler. Karena adanya keterbatasan pembuatan program dengan debug, maka kita dapat menggunakan bantuan assembler compiler dengan macro assembler atau turbo assembler. Pembuatan program bahasa rakitan. Yang pertama adalah buat source program dengan text editor dan beri nama file berekstensi .asm dan simpan direktorinya yang berisi tasm.exe dan tailing.exe. Oke. Setelah itu, compile source program ASM dengan perintah compiler tasm dari turbo assembler menjadi objek program, atau file akan berekstensi obj. Ini adalah caranya, yaitu C ke
TASM kampus ke ASM lalu enter. Nah, selanjutnya compile source program ASM dengan perintah compiler TASM dari Turbo Assembler menjadi objek program file setelah itu file akan berekstensi OBJ. Caranya seperti itu, hampir sama, cuma tidak berbeda sedikit lah dari yang sebelumnya. Nah, setelah coba satu .obj, kita harus melink yang berkas objek tersebut dengan perintah tlink seperti yang ada di presentasi ini. Oke. Selanjutnya, jika pada pengetikan tlink tidak diberi tanda garis miring T, maka objek program akan menjadi file berekstensi exe. Coba .com dapat langsung dieksekusi dari DOS prompt dan untuk melihat hasilnya di layar monitor dengan mengetik seperti berikut, yaitu C lebih dari kampus, terus lalu enter. Nah, jika terdapat kesalahan, Turbo Assembler akan memberitahu letak kesalahan pada baris program dan diedit dengan membuka kembali teks editor dan file.asm tadi. Nah, perbaiki program yang salah, kemudian dikompil ulang pada langkah 2 dan 3. Selanjutnya ada operasi aritmatika. Operasi aritmatika yang kita tahu itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dalam ini kita ada dalam penjumlahan menggunakan instruksi berikut, yaitu ADD atau addition. Instruksi tersebut bisa dilakukan seperti berikut dan hasilnya akan melihatkan contoh yang ada di gambar tersebut yang hasilnya telah disimpan di AX, dan untuk instruksi INC dapat dilakukan juga sebagai yang ada di gambar ini, dan juga instruksi ADC. Nah, berikutnya untuk pengurangan atau subtraction, instruksi sub bisa dilakukan dengan sebagai berikut: rek 1 sub rek 1, rek 2 atau subrek dan alamat. Hasil pengurangan disimpan di rek 1. Contohnya seperti yang ada di gambar itu juga. Dan untuk DEC juga caranya hampir sama, tapi dia tidak memakai rek 1, rek 2, dia hanya DEC dan rek. Nah, data pada rek atau alamat akan bertambah 1. Instruksi SBB. Nah, SBB rek 1, rek 2 yang ini hampir sama dengan yang instruksi sub, dan pengurangan biasanya hasilnya dikurangi dengan bit carry, hasilnya disimpan di rek 1 atau alamat. Selanjutnya ada perkalian, instruksi mul atau multiplication. Dan untuk yang perkalian ini bisa menggunakan mul rek atau mul alamat, perkalian antara AL 8 bit atau AX 16 bit dengan isi rek atau alamat, hasilnya disimpan di yang 8 bit tersebut atau DXAX yang 16 bit. Selanjutnya ada pembagian yang terakhir, pembagian 8 bit atau pembagian division, rek atau div alamat, pembagian dividen disimpan di AX dengan divisor rek 8 bit atau data pada lokasi memori, hasilnya disimpan di AL, sisanya di AH. Oke. Dan ini untuk pembagian 16 bit, division rek 16 bit atau division alamat, pembagian dividen disimpan di DXAX dengan divisor rek 16 bit atau data pada lokasi memori, hasilnya disimpan di AX, sisanya di DX. Sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.